Pemirsa, di masa PSBB transisi masih saja ada warga yang tidak taat menerapkan protokol kesehatan. Ya, seperti di kawasan Tanah Abang dan Cakung, Jakarta Timur, para pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung ditindak oleh petugas. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang selalu ramai dengan warga menjadi salah satu titik operasi razia masker di wilayah DKI Jakarta. Razia yang dilakukan untuk mencegah dan memutus rantai penularan COVID-19 ini menyasar warga yang tidak patuh atau tidak mengenakan masker dengan benar. Hukuman bagi pelanggar yang tidak mengenakan masker diberi dua pilihan hukuman, antara lain denda sebesar Rp250.000 atau kerja sosial membersihkan sampah di sekitar lokasi razia sebagai efek jera. Itu katanya kagak pakai masker. Lah emang iya sih, baru juga dibuka. Orang habis makan, lupa. Disuruh nyapu. Ya gue kebagian juga kayak orang-orang tuh yang ditangkap. Tidak hanya di Tanah Abang, petugas Satuan Polisi Lalu Lintas Jakarta Timur juga menggelar razia masker di perbatasan Bekasi Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Satu persatu pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan diberhentikan petugas. Selalu ada alasan bagi pelanggar yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berkendara. Cuman inian aja mas, biasa ngap. Oh, itu kenapa diturunkan mas, kan tahu harus pakai masker gitu mas? Ngap. Oh. Jalanan panas. Besok mau ngulangi lagi apa enggak nih mas? Ya ada lah. Kalau mau ngulangin udah pernah sekolah. Dalam razia operasi masker yang digelar Satlantas Polres Jakarta Timur, petugas menindak belasan pelanggar. Petugas juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polikarpus Budi Hari Priyanto, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Sabtu petang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Polikarpus meninggal di usia 59 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Khusus COVID-19 Pertamina, Jakarta Selatan selama 16 hari. Informasi meninggalnya Polikarpus dibenarkan mantan pengacara Polikarpus, Wirawan Adnan. Salah satu kerabat Polikarpus, Badarudin Andi Picunang, juga mendatangi rumah sakit Sabtu malam. Namun kerabat tidak bisa melihat langsung jenazah almarhum lantaran protokol kesehatan ketat dari pihak rumah sakit. Rencananya almarhum Polikarpus akan dimakamkan Minggu pagi. Kami dari Partai Berkarya baru disampaikan kurang lebih jam 5 sore tadi oleh pimpinan Ketua Umum bahwa salah satu keluarga besar kami, Pak Polikarpus, baru saja meninggalkan kita semua kurang lebih jam 3 sore di Rumah Sakit Pertamina khusus COVID di daerah Simpruk ini. Polikarpus merupakan mantan terpidana kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib. Almarhum merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia. Ia divonis 14 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus meninggalnya Munir pada 7 September 2004. Polikarpus bebas bersyarat sejak 28 November 2014 usai menjalani masa tahanan selama 8 tahun di Lapas Sukamiskin. Polikarpus dinyatakan bebas murni pada 29 Agustus 2018. Puluhan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu, 11 orang penghuni rumah susun asrama militer Asmil di Solo, Jawa Tengah positif COVID-19. 31 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Tambahan 15 taruna dibawa ke Wisma Atlet pada Jumat malam lalu. Sebelumnya pada 15 Oktober lalu, 16 taruna yang dinyatakan positif COVID-19 telah lebih dahulu diisolasi ke Wisma Atlet. Taruna dengan gejala ringan atau tanpa gejala menjalani karantina di Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran. Kasus STIP ini menjadi klaster baru dan merupakan klaster kampus kedua, di mana mahasiswanya dirawat di rumah sakit darurat. Sementara itu dengan bertambahnya 3 orang, kini 11 orang penghuni rumah susun atau rusun asrama militer di kota Solo, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Penambahan 3 orang ini berdasar hasil tes swab terhadap 70 penghuni rusun. Sementara untuk memutus penyebaran, ke-11 orang dengan status orang tanpa gejala atau OTG tersebut diisolasi di RSUD Bung Karno.
Isolasi mandiri di rumah tidak memungkinkan karena lokasi tempat tinggal yang saling berdekatan. Ya, kasusnya kan langsung kita tracing, kemudian langsung sudah kita lakukan testing, sudah keluar hasilnya, dan yang positif sudah kita tarik, dan insya Allah mudah-mudahan putus karena sudah kita kita tes semua. Pemerintah Kota Depok menyiapkan lahan 1,2 hektar di Kecamatan Tapos untuk mengantisipasi minimnya pemakaman jenazah COVID-19. Sampai saat ini terdapat 51 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di lahan pemakaman baru jenazah pasien COVID-19 di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat yang baru dibuka sejak 3 bulan lalu. Pembukaan lahan baru ini dilakukan pemerintah Kota Depok seiring dengan menipisnya lahan pemakaman di TPU Kalimulia 2 dan 3. Adapun prosesi pemakaman di tempat ini dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Setidaknya ada 8 petugas makam yang siap melakukan prosesi pemakaman dengan menggunakan alat pelindung diri. Bantuan langsung tunai dan non-tunai akibat pandemi COVID-19 diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada warga Denpasar, Bali. Selain bantuan tunai, bantuan non-tunai berupa sembako diberikan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga akibat pandemi COVID-19. Sebanyak 11.280 warga terdampak pandemi COVID-19 di Denpasar, Bali menerima bantuan sosial tunai Kementerian Sosial RI akibat pandemi COVID-19. Selain bantuan tunai, bantuan pangan juga diberikan kepada 2.666 warga di Tukat Melangit, Denpasar. Menteri Sosial Juliani Batubara bersama Ketua DPR Puan Maharani meninjau langsung pemberian bantuan yang langsung diberikan kepada warga. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan ini, sangat berarti bagi kami sekeluarga. Rencananya bantuannya ini mau dipakai untuk apa, Bu? Ini saya sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan sama untuk modal usaha. Saya jual canang sama bikin gitar. Bantuan langsung tunai sebesar 300.000 diberikan kepada 11.000 lebih warga Denpasar yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bantuan pangan juga diberikan kepada warung kelompok usaha bersama. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.